Keindahan salib Kristus jilid 1. Salib adalah bukti kasih Bapa. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebagai pencipta dan sekaligus sebagai Sang Maha Kuasa, tidak sulit sebenarnya bagi Tuhan untuk menciptakan ciptaan yang baru ketika Dia mendapati hasil karya ciptaannya itu cacat atau rusak. Namun tidak demikian yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika manusia ciptaannya itu telah gagal dan jatuh dalam dosa, Roma 3:23, Allah yang adalah kasih itu tidak mau membiarkan manusia itu binasa. Hati dan kasihnya ikut terbawa bersama dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Itu sebabnya ketika manusia jatuh, maka Tuhan berinisiatif mencari dan serta berjuang untuk menyelamatkannya dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. 3 pokok renungan. Melihat usaha terbaik Bapa lewat karya salibnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Kata membuat diterjemahkan dari kata epoiese yang artinya secara aktif dan sadar menjadikan sesuatu atau dengan sengaja menyebabkan suatu akibat, yaitu membuat Yesus Kristus harus mati di kayu salib, padahal Kristus sama sekali tidak sepantasnya disalibkan karena Dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Salib Kristus adalah bukti nyata perjuangan Allah untuk menebus orang berdosa. Galatia 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Lewat salib juga orang percaya bukan saja sekedar ditebus, akan tetapi juga diterima oleh Bapa dan jadikan anak-anaknya. Galatia 4 ayat 5 mengatakan Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Pokok renungan yang kedua, Kyrios, sang pemilik dan penguasa yang penuh kasih. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Predikat Tuhan atau Kyrios yang ditujukan kepada Kristus di sini mengacu pada kedaulatan mutlak yang melekat padanya. Predikat Kyrios itu juga merupakan gelar yang membuktikan bahwa Dia adalah sang pemilik dan sang penguasa atas segala sesuatu. Wahyu 19 ayat 16 mengatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. Lihat juga dalam Matius 12 ayat yang ke-8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebagai pemilik yang penuh kasih, Kristus tidak menghendaki seorang pun dari kita binasa. Matius 18 ayat 14 mengatakan demikian juga Bapa di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Kita juga bisa melihatnya dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, sebagai pemilik dan gembala yang baik dalam upayanya menyelamatkan mereka yang terhilang, Yesus rela menebusnya meski harus dengan mengorbankan nyawanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demi dan bagi kita orang berdosa, Yesus rela mati agar dapat menyelamatkan kita dari maut. Pokok renungan yang ketiga, penyelamat yang justru tersalib. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan dan Kristus. Selain menyandang gelar Kyrios, Yesus juga bergelar Kristos yang secara umum artinya adalah yang diurapi. Gelar ini mengandung arti atau makna mengurapi dan menguduskan Yesus menjadi Mesias dan memberinya wewenang yang diperlukan untuk sehubungan dengan jabatannya tersebut, yaitu menyelamatkan orang berdosa dari maut. Roma 3:25. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
Yesus yang ditolak dan disalibkan itu adalah juru selamat yang diurapi dan ditetapkan Allah sebagai penebus dan penyelamat atas setiap orang berdosa. Roma 11 ayat 26 dan 27 mengatakan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Yesus Kristus adalah Mesias bagi seluruh bangsa. Hal ini jelas tertulis dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi maupun Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia telah berkenan menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal melalui Kristus Yesus. Efesus 2:8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Closing statement kedua, Kristus yang tidak berdosa itu telah dijadikan sebagai korban demi menebus kita. Efesus 1:17, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Closing statement yang ketiga, tidak lama lagi dunia ini akan dibinasakan dan lenyap oleh karena kejahatannya. Oleh karena itu, agar tidak turut lenyap, ikatlah diri Anda dengan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.